B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1038-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap
bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa Surat Perintah Penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/1/24/1/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan nomor SPDP-141-5 Romawi-Res-1/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP-Res-Romawi 5-Romawi-Res-1/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap-79-Romawi 5-Res-Romawi-1/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Han-Res-74-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K-Pit-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu.
Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5/Res.1.24/2024 di Rekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5/Res.24/2024 di Rekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia, hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.